Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Khawlah binti Sa'labah, seorang sahabat perempuan yang memiliki paras cantik nan jelita. Ia diperistri oleh seorang laki-laki bernama Aus bin As-Samit. Suatu ketika sang suami, Aus bin As-Samit, melihat sang istri sedang melakukan sholat di rumahnya. Selama sang istri dalam sholatnya, Aus terus memandanginya dari arah belakang. Ia sungguh terkesan dengan keindahan tubuh istrinya. Terlebih ketika Khawlah sedang bersujud, bagian belakang tubuhnya membuat Aus menginginkan istrinya. Maka ketika sang istri selesai dari sholatnya, Aus mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Namun Khawlah menolaknya. Atas penolakan ini, Aus marah besar hingga akhirnya keluar kalimat yang menjadikan Khawlah tertalak. Kepadanya dengan emosi, Aus mengatakan, "Bagiku engkau laksana punggung ibuku." Dalam tradisi masyarakat Arab kala itu, menyamakan istri dengan punggung ibu suami adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Syekh Nawawi Banten memiliki catatan tersendiri yang perlu diketahui perihal perilaku Aus ini. Disebutkan bahwa Aus berhasrat terhadap perempuan dan menginginkan menggaulinya dengan cara yang tidak semestinya perempuan digauli. Karenanya Khawlah menolak permintaannya itu. Atas penolakan ini, Aus marah dan mengatakan, "Bila kamu keluar dari rumah sebelum aku melakukannya denganmu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku." Usai mengucapkan kalimat itu, Aus menyesalinya. Ia paham bahwa dengan kalimat seperti itu sama saja ia menceraikan istrinya. Pada saat itu, di masa jahiliyah, belum ada hukum dihar. Kalimat dihar seperti itu masih dianggap dan dihukumi sebagai talak. Adapun Khawlah pun tak terima bila ia dicerai oleh suaminya. Maka serta-merta ia mendatangi Rasulullah SAW. Kepada beliau ia sampaikan, "Aus menikahiku saat aku masih gadis yang disukai banyak lelaki. Kini setelah aku tua dan memiliki banyak anak, ia menyamakanku dengan ibunya. Aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan tersia-sia. Tapi kalau mereka aku yang mengurus, mereka akan kelaparan." Dengan aduan itu, Khawlah berharap agar Rasulullah tidak menghukumi talak atas hubungan perkawinannya dengan Aus. Namun Rasulullah tetap menghukumi talak atas ucapan Aus tersebut. Khawlah masih belum mau menerima. Ia bersikeras, "Rasul, demi Allah ia tidak mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku. Dia itu orang yang paling aku cintai." Namun Rasulullah SAW tetap bersikeras menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. "Engkau haram baginya," kata beliau SAW. Khawlah tetap tidak mau terima. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Khawlah bersikeras untuk tidak mau dihukumi talak, sementara Rasulullah tetap dengan pendiriannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kali ada permasalahan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan kasus Khawlah ini. Karena tidak ada wahyu yang turun menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah SAW, Khawlah tak berputus asa. Kepada Rasul, ia katakan, "Baiklah, akan aku adukan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kemudian Khawlah menengadahkan kepalanya ke arah langit. Dengan suara lantang, ia berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan Nabi-Mu." Ia terus mengadukan masalahnya kepada Allah. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi bahwa masalah Khawlah dan suaminya itu adalah masalah dihar, bukan talak. Seorang suami yang mendihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu,
maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ayat dimaksud yang turun atas permasalahan khaulah ini adalah ayat 1-4 dari surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak mau memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih." Demikianlah Khawlah binti Sa'labah, perempuan dari kalangan sahabat yang tidak saja mengadukan permasalahannya kepada Rasul, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat perempuan yang aduannya didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya terbentuklah hukum zihar dalam syariat Islam. Kisah ini banyak ditulis oleh para ulama tafsir dalam berbagai kitab mereka. Di antaranya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Al-Munir 5 Alimin Tanzil. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menuturkan sebuah cerita. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang berkendara menunggangi khimar. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan Khawlah binti Sa'labah. Khawlah kemudian menghentikan perjalanan Umar bin Khattab dan teman-temannya. Kepada khalifah kedua itu, Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengarkan dengan seksama oleh Umar. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu kau dipanggil Umar. Dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutkanlah engkau kepada Allah. Wahai Umar, sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dengan hisab, ia takut pada azab." Umar bin Khattab terus mendengarkan nasihat Khawlah, hingga ada yang mengatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini?" Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti mendengarkannya kecuali untuk melakukan sholat maktubah. Tidakkah kalian mengenal siapa perempuan ini? Dia adalah Khawlah binti Sa'labah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas 7 langit. Bila Tuhan semesta alam mau mendengarkan ucapannya, pantaskah bila Umar tak mau mendengarnya?" Itulah kisah Khawlah binti Sa'labah, perempuan yang memprotes Nabi dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.